lepaskan aku, Mas, pergi. Pekik Jani seraya mencoba melepaskan tangan lelaki bernama Argapura Mahendra yang tak lain adalah kakak iparnya. Aromamu selalu membuatku candu, sayang. Suara berat dari pria berusia 32 tahun itu sedari tadi menghirup aroma tubuh Anjani Karisma, istri dari mendiang adiknya yang hingga kini jasadnya masih belum dapat ditemukan. Aku menginginkanmu malam ini, sayang. Layani aku dan jangan membantah, ucapnya, lalu segera meraih perempuan itu dengan lahap. Suara jeritan dari mulut Jani kian meredup sebab bibirnya penuh oleh tangannya memukul-mukul dada bidang Arga. Sapaan lelaki itu ingin rasanya ia menjerit sekuat tenaga agar Arga melepaskannya. Aku mohon, lepaskan aku bukan pacar kamu, pekiknya seraya menahan serangan lanjutan dari lelaki itu. Diamlah, sayang, kamu tidak pernah menolakku seperti ini. Aku sudah ingin bersamamu, ucapnya dengan suara berat, dengan mata sayu yang masih saja belum sadar siapa yang ia bersamai. Hingga pertahanan Jani luntur, lelaki itu berhasil membenamkan sesuatu di bawah sana. Isak tangis Jani semakin menjadi, bukan karena hilangnya kegadisannya, sebab ia sudah menikah dengan pria yang sudah meninggalkan ia selamanya 2 tahun yang lalu. Namun Jani yakin jika suaminya Rehan masih hidup dan akan kembali menemuinya. Tubuhnya semakin mendesak dan mendorongnya dengan penuh, mengerang layaknya tengah bersama dengan sang kekasih, menghujamnya tanpa ampun hingga membuat Jani terasa perih, sebab yang dilakukan oleh suaminya dulu tak pernah brutal dan menyiksa seperti ini. Air matanya terus-menerus mengalir di pipinya. 30 menit kemudian lelaki itu mencapai puncaknya. Didorongnya semakin brutal tubuh perempuan itu hingga membuatnya memekik hebat dengan suara tangis yang menggelegar. Tubuhnya seperti baru saja tertimpa batu besar, begitu remuk dan sakit seluruh tubuhnya. Terisak lirih seraya memunguti pakaiannya. Biadab kamu, Mas, kenapa hal ini harus terjadi? Lirihnya sembari mengenakan pakaiannya kembali. Ingin rasanya ia mengusir lelaki itu, namun Arga sudah tertidur dengan tubuh yang masih. Hari semakin larut. Jani terduduk lemah sembari memeluk kedua lutut kakinya, menangisi perbuatan yang sudah dilakukan oleh kakak iparnya itu. Lelaki brengsek, umpatnya, kemudian beranjak dari duduknya hingga menyeret paksa tubuh Arga agar keluar dari kamarnya. Namun baru saja ia masuk ke dalam kamarnya, Arga rupanya sudah sadar dari mabuknya. Matanya menatap tajam ke arah Jani, lalu mencengkram erat bahu perempuan itu. Apa yang terjadi? Kenapa aku ada di kamarmu? Tanya Arga bingung dengan wajah celingukan, lalu menatap ke arah Jani yang terlihat dari raut wajahnya jika dia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa diam saja? Apa yang terjadi, Jani? Tanyanya sekali lagi. Jani menghela nafasnya dengan panjang dan menatap datar wajah lelaki itu. Kamu pikir sendiri, kenapa kamu ada di sini, Mas? Kamu ini terlalu banyak minum sampai tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan padaku. Kamu telah memperkausku, Mas, pekiknya kemudian. Arga mengusap wajahnya dengan pelan. Apa? Memperkaus kamu? Mana mungkin aku melakukan itu, Jani. Kamu jangan menuduhku seperti itu. Yang selama ini kesepian itu justru kamu, karena ditinggal mati oleh suami tercinta kamu. Jani tersenyum campak mendengar hinaan
dilontarkan oleh Arga kepadanya. Terserah kamu saja, yang jelas kamu sudah menodaiku. Jani menganga, tak percaya dengan ucapan yang dilontarkan oleh Arga kepadanya. Apa kamu bilang? Ada juga kamu yang sudah memperkaosku. Arga menggelengkan kepalanya, masih menyangkal ucapan dari perempuan itu. Namun tak lama kemudian, Maya, mama Arga datang menghampiri mereka. Ia berdiri tepat di depan Jani, lalu menelan salivanya dengan pelan. Mama sudah melihat semuanya. Kalian telah melakukan hubungan itu, dan sepertinya kalian harus menikah. Jangan sampai benih yang Arga tinggalkan di rahim kamu itu tumbuh. Arga menoleh cepat ke arah sang mama dengan wajah terkejutnya. Tapi Ma, jangan membantah. Kamu yang telah masuk ke dalam kamar Jani bersamanya. Kamu pikir yang kamu lakukan itu tidak berbahaya? Bagaimana jika nanti Jani hamil? Kamu harus menikahinya, ucap Maya tegas. Jani menggelengkan kepalanya. Ma, aku tidak mau menikah dengannya. Aku yakin Mas Rey. Berhenti mengharapkan orang yang telah pergi untuk selamanya, Jani. Orang tuamu telah menitipkan kamu kepada kami, dan Arga telah memperkaosmu. Ma, kami tidak sengaja melakukannya. Lagi pula Jani belum tentu hamil. Mama tahu kan kalau aku sudah punya pacar. Kami akan menikah, ucap Arga menolak perintah dari mamanya itu. Tidak, Arga, kamu harus mempertanggungjawabkan semua yang telah kamu lakukan kepada Jani. Meski tidak sengaja, kamu telah melakukan hal itu, ucap Maya tegas. Jani dan Arga menggelengkan kepalanya. Mereka sama-sama tidak ingin menikah. Hanya saja Maya tidak ingin Jani mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, hamil. Kalian akan bercerai lagi jika kamu tidak hamil, Jani. Maya kemudian menoleh pada Arga. Dan kamu, Mama tidak ingin membuat aibmu jelek jika Jani hamil olehmu. Akhiri hubunganmu dengan kekasihmu itu. Maya menatap lekat wajah anaknya itu. Tidak perlu lagi mencari cara untuk memisahkan kamu dengan Marisa. Meski Jani tak menginginkan pernikahan ini, setidaknya Arga batal menikahi wanita itu, ucapnya dalam hati. 1 minggu setelahnya, keduanya akhirnya terpaksa menikah, mengikat janji suci tanpa diketahui oleh banyak orang, hanya sanak famili dan juga beberapa teman dekat Arga, juga Jani. Aku tidak ingin tidur satu kamar denganmu, ucap Jani setelah melaksanakan pernikahan, dan kini mereka sudah tiba di rumah kembali. Arga tersenyum campak. Kamu pikir aku juga mau tidur satu kamar denganmu? Tidak sama sekali. Tapi Mama dan Papa pasti memaksa kita untuk tidur dalam satu kamar. Mama dan Papa bukan jadi alasan untuk kita tidur dalam satu kamar. Lagi pula, kamu belum mengakhiri hubunganmu dengan Marisa kan? Tentu saja, aku tidak akan pernah mengakhiri hubunganku dengan Marisa. Pernikahan kita hanya sampai bulan depan. Semoga saja kamu tidak hamil. Minum obat yang dapat menggugurkan kandunganmu, Jani. Mata itu menatap nanar wajah Arga. Aku tidak menginginkan pernikahan ini. Bukan berarti aku tega melenyapkan anakku sendiri. Mas, lagi pula, belum tentu aku hamil. Ya, ucapnya lalu masuk ke dalam kamar milik Jani. Mas, pergi Jani, lalu mengikuti lelaki yang sudah masuk ke dalam. Sudah aku katakan jangan tidur satu kamar denganku, ucapnya kesal. Jani, aku bilang apa tadi pada kamu? Mama dan Papa yang meminta kita untuk tidur dalam satu kamar. Semua orang tahu jika kita sudah menikah, termasuk semua rekan kerja di kantor. Mata itu menatap lekat wajah Jani. Perempuan itu diam, hanya menghela nafasnya dengan panjang, lalu masuk ke dalam kamar mandi, hendak membersihkan diri terlebih dahulu sebelum tidur.
Keesokan harinya kehidupan baru dimulai. Status janda yang sudah melekat di dalam diri Jani kini berubah menjadi istri dari kakak iparnya sendiri akibat kesalahan fatal yang dibuat oleh Arga kepadanya, membuat keduanya harus menikah dengan ikatan tanpa cinta. Hari ini kamu masih cuti. Mama ingin bicara dengan kamu setelah selesai sarapan, ucap Maya sembari menatap Arga yang sedari tadi hanya diam. Lelaki itu kemudian mengadahkan kepalanya. Mau bicara apa lagi? Aku sudah menuruti perintah Mama. Masih ada lagi yang Mama perintahkan kepadaku? Maya mengangguk. Dan banyak, ucapnya seraya menatap lekat wajah Arga. Lelaki itu memutar bola matanya lalu meneguk satu gelas air putih, sementara Jani hanya menunduk diam, tidak mau tahu apa yang ingin Maya bicarakan dengan anak sulungnya itu. Yang ada dalam pikiran Jani hanyalah satu, ia tidak bisa menggantikan Rehan di hatinya, sebab ia belum melihat jasad sang suami, maka dalam dirinya Rehan masih hidup. Mas, kamu di mana? Aku tahu kamu masih ada di sini. Tolong aku, Mas. Aku tidak mau menjadi istri dari pria bengis tak punya hati seperti kakak kamu ini. Jani dengan susah payah menahan air mata yang ingin keluar dari pipinya. Tak tahu lagi harus apa, sementara ia sudah terikat pernikahan dengan Arga, pria yang tak pernah menganggapnya sebagai adik ipar setelah Rehan pergi untuk selamanya. Usai sarapan, Arga menemui sang mama yang tengah berdiri sembari melipat tangan di dadanya menatap ke arah jendela. Ada apa, Ma? Tanya Arga kemudian berdiri di depan sang mama. Maya membalikkan tubuhnya menatap lekat wajah sang anak. Kamu tidak sengaja kan memperkaus Jani? Tanyanya kemudian. Arga memutar bola matanya mendengar ucapan dari mamanya itu. Mah, sumpah demi Tuhan aku tidak sengaja masuk kamar Jani dan melakukan itu. Aku lagi mabuk gara-gara proyek aku diambil oleh orang baru. Maya tersenyum tipis. Kalau begitu berhenti minum-minum. Kamu sudah melakukan kesalahan yang cukup besar. Semua ini tidak akan terjadi kalau Mama mengusir Jani dari rumah ini. Kenapa sih, Ma? Mama masih merawat perempuan sombong tidak tahu diri itu. Jaga mulut kamu, Arga. Dia anak teman Mama. Orang tuanya sudah meninggal dan Mama harus tanggung jawab karena dia adalah menantu Mama, istri dari mendiang adik kamu. Gara-gara kamu juga Rehan harus meninggal. Arga menatap tegas wajah sang mama. Selalu saja aku yang disalahkan. Memang itu kenyataannya. Andai Jani tahu apa yang telah kamu lakukan pada adikmu itu, sampai mati pun dia tidak akan pernah memaafkan kamu. Sebagai balasannya, kamu harus menjadi suaminya, menggantikan posisi Rehan yang sudah kamu lenyapkan. Aku tidak melenyapkannya, pekik Arga mengelak tuduhan mamanya itu. Maya menutup matanya, menahan sabar menghadapi anaknya ini. Memang sangat jauh berbeda dengan sikap adiknya yang lemah lembut juga baik hati. Kalau begitu, sudah kamu akhiri hubungan kamu dengan Marisa. Arga tersenyum miring. Tidak akan pernah aku lakukan sampai kapanpun, karena belum tentu Jani hamil. Oh ya, seyakin itu. Jika itu maumu, baiklah. Mama beri dua pilihan untukmu kalau begitu. Maya menatap misterius wajah sang anak yang sudah penasaran dengan apa yang akan ia katakan padanya. Apa? Tanya Arga dengan suara datarnya. Maya kembali melipat tangan di dadanya. Akhiri hubunganmu dengan Marisa atau masuk penjara. Seketika mata Arga membola sempurna. Ma, pekiknya kemudian. Ini tidak adil. Aku tidak bersalah. Kamu masih terus menyangkal hal ini, Arga. Kamu tahu kan kenapa papa kamu menutup kasus kecelakaan adikmu? Karena dia masih memiliki hati untuk tidak menjebloskan kamu ke penjara. Bukti ada di tangan kami, dan jika kamu berulah,
dan tidak mau mengakhiri hubunganmu dengan Marissa. Jangan harap kamu masih duduk di bangku kebanggaanmu itu. Jani yang mendengar semuanya hanya bisa menitikkan air matanya. Ia telah menikah dengan pria yang telah menyelenyapkan suaminya. Ia kemudian berlari membawa mobil miliknya dan pergi dari rumah itu. Entah akan kemana ia pergi, ia masih belum tahu. Yang jelas ia ingin menjauh dari keluarga itu. Di seberang jalan, di jembatan dengan air yang cukup deras di bawahnya, Jani menumpahkan semua amarah dalam dirinya. Sekuat tenaga ia mengeluarkan semua kekesalan dalam dirinya, berteriak sekencang mungkin agar hatinya lega dan bisa menerima nasib dan takdir yang harus ia alami. Kenapa harus aku yang menerima nasib seperti ini? Hanya aku yang harus menikah dengan pria yang telah melenyapkan suamiku. Sebenarnya apa yang kalian sembunyikan dariku selama ini? Lirik Jani kemudian menangis terseduh-seduh. Ingin rasanya ia lompat saja dari sana, menyusul sang suami yang telah pergi meninggalkannya. Namun kembali pada tekad bulat yang ia yakini selama ini. Jika Rehan masih hidup, Mas, maafkan aku karena aku harus menikah dengan kakakmu. Tapi aku akan memintanya untuk menceraikan aku jika benih yang dia tanam di rahimku tidak tumbuh. Aku hanya ingin menunggumu. Aku hanya ingin bersama kamu selamanya. Lirik kemudian menundukkan kepalanya. Ngapain kamu di sini? Pekikan dari seorang lelaki membuat Jani terperanjat kaget hingga membuat kakinya terperosok ke bawah. Pekiknya yang hampir saja terjatuh dari sana. Dengan sigap, Arga menarik tubuh Jani dan mengangkatnya kembali. Kamu gila. Kalau mau mati, jangan di depanku. Kamu mau menyusul suami tercinta kamu itu. Pekik Arga marah. Ngapain kamu tolongin aku kalau tidak ikhlas? Andai aku sudah melihat jasad suamiku, detik itu pula aku akan menyusulnya, daripada harus bertahan dengan pria tak punya hati sepertimu, ucap Jani dengan mata menatap tajam wajah pria yang sialnya adalah suaminya. Aku tidak peduli, memangnya kamu saja yang ogah menikah, aku pun sama, dan sekarang aku harus mengakhiri hubunganku dengan Marissa. Jani menatap nyalang wajah suaminya itu. Itu artinya kamu memang merasa jika kamulah yang telah melenyapkan Mas Rehan. Tidak, Pekik Arga menyangkal. Aku tidak melenyapkannya, Jani. Apa yang dikatakan oleh Mama itu tidak benar. Jani tersenyum campak. Jika kamu tidak merasa telah melenyapkannya, kenapa harus takut dengan ancaman Mama? Bukankah seharusnya kamu tak perlu takut dan tak perlu mengakhiri hubunganmu dengan Marissa jika memang bukan kamu yang telah melenyapkan suamiku? Nafas Arga tercekat mendengar ucapan dari Jani, seolah apa yang telah ia ucapkan itu benar. Pulang, Mama mencarimu, ucapnya lalu menarik paksa tangan Jani dan membawanya masuk ke dalam mobilnya. Sementara mobil yang dibawa oleh Jani dibawa oleh sopir yang mengantar Arga tadi mencari Jani. Tentu saja Maya yang telah memerintahkan Arga untuk mencari menantunya itu. Ngapain kamu cari aku? Tanya Jani dengan suara datarnya. Jika bukan Mama yang memintaku mencarimu, mana mungkin aku mengejarmu, ucapnya dengan suara datarnya. Jani menghela nafasnya dengan panjang. Kamu sangat manut kepada mamamu, tapi selalu membantahnya juga. Dan sekarang semua yang Mama katakan selalu kamu turuti. Takut sekali rupanya kamu masuk hotel Prodeo. Rahang Arga mengeras menahan emosi karena ucapan dari Jani. Ingin rasanya ia mencekik perempuan itu saat ini juga, namun ia tak bisa melakukannya. Jejak kriminalnya akan semakin bertambah jika melenyapkan Jani. Setibanya di rumah, Jani dengan langkah lebarnya masuk ke dalam rumah. Ia lalu menghentikan langkahnya menatap Maya yang tengah berdiri di ambang pintu, menatap datar wajah sang mertua.
yang tengah menatapnya. "Kenapa kamu pergi, nak?" tanya Maya ingin tahu. Jani menghela nafasnya dengan panjang. "Aku hanya ingin mencari angin segar saja, Ma. Paru-paruku terasa sesak karena kejadian yang menimpaku hari ini dan kemarin." Jani menatap sendu wajah sang mertua. "Mungkin jika Mama tidak melarang aku untuk pergi dari rumah ini, kejadian ini tidak akan terjadi, kan, Ma?" tanyanya seraya menitikkan air matanya. Maya menghampiri Jani, kemudian mengusapi dengan lengan menantunya dengan pelan. "Memangnya jika kamu pergi dari rumah ini, kamu mau kemana? Rumah peninggalan orang tua kamu saja habis dilalap si jago merah. Perusahaan papa kamu bangkrut oleh kakak kamu. Kemana kamu pergi jika bukan di sini tempat untuk kamu bertahan hidup?" Jani menundukkan kepalanya, terisak lirih mendengar ucapan dari Maya. "Maafkan aku, Ma. Aku terlalu menyalahkan diri aku sendiri karena tidak bisa menepati janjiku untuk menunggu Mas Re." Jani berhenti mengharapkan Rehan. Dia sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Andai pun masih hidup, seharusnya dia sudah kembali pada kamu, pada kita semua. Maya memegang pundak menantunya itu dengan mata menatap sendu wajah Jani. Jani kembali terisak. "Tapi jasad Mas Rehan belum juga ditemukan, Ma. Mana mungkin aku bisa percaya jika dia telah pergi. Aku masih berharap penuh jika dia masih hidup dan menolongku dari pernikahan ini." Maya tersenyum lirih. "Ya, andai itu terjadi, tapi semuanya mustahil. Mobil Rehan terbakar, hancur berkeping-keping, jatuh ke dalam jurang yang curam. Mungkin jasadnya sudah terbawa arus sungai yang saat itu sedang meluap." Maya menghela nafasnya dengan panjang. "Jangan terlalu larut dalam duka atas kepergian dia, sayang. Mama juga sedih, tapi mau bagaimana lagi? Semuanya sudah terjadi. Kita tidak bisa memutar waktu dan memperbaiki keadaan di masa itu." Jani mengadahkan kepalanya dan menatap wajah perempuan itu dengan tatapan lekatnya. "Mah, apa benar yang Mama katakan pada Mas Arga tadi?" Maya mengerutkan keningnya. "Yang mana?" tanyanya bingung. Jani menghela nafasnya dengan panjang, kemudian menelan saliva dengan pelan. "Maaf jika aku sudah lancang mendengar obrolan Mama dengan Mas Arga, tapi apa benar Mama dan Papa memiliki bukti jika Mas Arga lah yang telah melenyapkan Mas Rehan? Jika memang benar begitu, apa motif dia melenyapkan adik kandungnya sendiri, Ma?"